Shalom, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Bu Yuli dan mungkin teman-teman yang akan nonton video ini. Perkenalkan, saya Benediktus Asyolan Huta Barat dari 11 MIPA 1 absen 8 akan menjelaskan tugas saya tentang apa itu ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan, apa itu teknologi, apa itu perkembangan teknologi, apa itu budaya atau culture, dan apa itu perkembangan budaya. Baik, saya akan memulai dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan jika dimaknai secara terpisah dapat diartikan dari kata ilmu. Ilmu serapan bahasa Arab alama yang memiliki makna pengetahuan. Menurut Oxford Dictionary, ilmu adalah aktivitas berpikir yang meliputi tentang sistematika, perilaku, dan juga struktur. Sementara ilmu dalam perspektif bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang tertentu yang dibuat secara sistematis, yang jika dipandang secara holistik, maka ilmu adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan sumber dan juga teori yang telah disepakati secara bersama. Maka secara sederhana kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan adalah ilmu yang menyelidiki, meningkatkan, menemukan demi tujuan memberi pengertian kepada pembacanya, di mana manusia itu sendiri memiliki rasa penasaran sebagai bentuk kebutuhan. Maka lahirlah ilmu pengetahuan dari berbagai pandangan yang sifatnya memberikan informasi, memberi pengetahuan, dan memberi pengalaman bagi yang mau menerima ilmu itu sendiri. Dan contoh-contoh dari ilmu ini ada ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan budaya, dan ilmu pengetahuan teknologi atau yang biasa disebut IPTEK. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan ini dikenal dan diperkenalkan ke masyarakat melalui 4 periode. Tentu saja dari 4 periode tersebut makan waktu yang sangat panjang, dimulai dari Yunani kuno atau bahkan sebelum Yunani kuno. Berikut ini adalah 4 periode perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Yunani kuno. Yunani kuno merupakan salah satu induk ilmu pengetahuan. Pasalnya di Yunani kuno inilah terlahir banyak sekali filsuf yang memiliki pemikiran-pemikiran luar biasa. Nah, di sini ilmu pengetahuan mulai lahir cukup pesat. Jadi Yunani kuno paling banyak melahirkan ilmu pengetahuan ini. Seolah di situ itu awal mulanya, padahal sebelum itu masih banyak lagi. Misalnya ada peradaban Mesir dan juga Mesopotamia yang usianya sudah ribuan tahun sebelum Yunani kuno ini. Lagi-lagi karena pemikiran tajam para filsuf di Yunani kuno ini, perkembangan ilmu pengetahuan mulai berkembang secara masif dan melahirkan generasi berikutnya. Rahasia kenapa banyak ilmu pengetahuan pada saat itu, karena saat itu banyak orang-orang yang bersifat kritis dan memiliki dorongan besar untuk menyelidiki sesuatu. Tidak seperti yang mungkin masyarakat sekarang yang inginnya yang instan-instan saja dan hanya pasrah mengikuti. Di sini banyak tokoh-tokoh besar yang lahir, seperti yang sudah dikatakan tadi, seperti Pythagoras, Thales, Plato, Socrates, dan Aristoteles. Nah, selanjutnya ada periode Islam. Periode Islam lahir ketika gairah intelektualitas di Eropa dan Barat melandai, bahkan di titik kegelapan. Tepatnya di tahun 650 Masehi dan 1250 Masehi. Islam klasik tengah bergeliat. Saat itulah Islam mulai menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani secara besar-besaran. Di sana mulai ditemukan korelasi antara ilmu agama dan ilmu yang ditemukan filsuf-filsuf Yunani kuno. Kemudian lahirlah cabang ilmu filsafat Islam yang lahir karena masa kejayaan Islam yang mempelajari sifat Yunani kuno
dengan ajaran Islam yang memiliki pandangan yang sama. Yang ketiga ada masa Renaissance atau modern. Istilah masa Renaissance diperkenalkan oleh Michelet yang memiliki arti sebagai kebangkitan intelektual. Renaissance adalah peradaban yang muncul di ujung abad ke-8 sampai menuju abad modern. Kebangkitan masa Renaissance adalah kebangkitan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa. Muncul gerakan Renaissance atau kebudayaan Yunani klasik muncul di abad ke-14 Masehi, rasionalisme di abad 17 Masehi, dan pencerahan atau Aufklärung, maaf bila saya salah baca, di abad 18 Masehi. Nah, selanjutnya ini ada periode kontemporer. Periode terakhir adalah periode abad 20 Masehi yang masih berlangsung hingga sekarang. Seperti yang kamu tahu dan yang kita semua tahu, periode kontemporer sudah banyak teknologi canggih dan terdapat spesialisasi ilmu mempelajari cabang-cabang ilmu tertentu secara spesifik. Tokoh yang lahir di era ini adalah Albert Einstein, seorang fisikawan yang muncul di abad ke-20 yang menemukan banyak penemuan dan memiliki puluhan paten. Penemuan yang paling terkenal adalah teori relativitas, kosmologi, mekanika, dan statistik. Di era modernisasi seperti sekarang, sebenarnya banyak ilmuwan yang mengembangkan teori dari Albert. Mereka tidak sekedar fokus mengembangkan teori relativitas, tetapi juga kosmologi sampai sekarang terus dikembangkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknologi. Menurut Wikipedia, teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut para ahli, dan salah satu yang di sini yang saya ambil adalah Jerry J. Englund. Menurut Jerry J. Englund, teknologi adalah penerapan berbagai ilmu perilaku dan juga alam serta pengetahuan lainnya secara lebih bersistem dan mensistem agar bisa memecahkan masalah lainnya. Nah, teknologi ini tentu terbagi menjadi banyak sekali bidang-bidang. Jadi saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ada teknologi informasi. TI atau teknologi informasi adalah suatu teknologi yang mampu membantu manusia dalam menyampaikan informasi pada orang lain dengan waktu yang sangat cepat dan juga tepat. Teknologi ini terdiri dari seperangkat software atau perangkat lunak dan juga hardware atau perangkat keras yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan memproses, mengirim, dan menyimpan informasi. Berbagai alat teknologi ini mampu memberikan informasi secara akurat dan terkini pada manusia secara tepat waktu. Beberapa contoh teknologi informasi adalah televisi, media online seperti blog, website, portal, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada teknologi komunikasi, dan juga mungkin salah satu yang paling sering kita pakai ya. Nah, teknologi komunikasi ini merupakan suatu teknologi yang mampu membantu manusia dalam melakukan komunikasi antar sesamanya dan saling mengirimkan informasi dengan memanfaatkan sebuah perangkat tertentu. Saat ini teknologi komunikasi adalah teknologi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia seperti yang kita tahu. Perkembangan teknologi yang maju saat ini sudah meningkatkan cara dalam menyampaikan suatu informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan lebih cepat, nyaman, dan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Beberapa contoh alat-alat komunikasi ini ya seperti smartphone, email, mesin fax, dan juga aplikasi chatting seperti mungkin WhatsApp, Line, dan Telegram. Selanjutnya ada teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah suatu teknologi yang mampu membantu manusia untuk melakukan perpindahan tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya dengan kurun waktu yang singkat. Beberapa contoh dari teknologi transportasi adalah kereta listrik, mobil biasa, motor, kapal laut, pesawat. Mungkin di beberapa negara sana sudah ada yang menerapkan seperti mobil-mobil drone dan masih banyak lagi yang lain. Yang keempat ada teknologi pendidikan. Seperti namanya ya, teknologi ini berfokus dengan dunia pendidikan dan semua hal
yang ada kaitannya dengan pendidikan, yang mana kegiatan pendidikan tersebut akan menggunakan alat bantu khusus. Mungkin sekarang kita memakai Zoom, Google Classroom, dan dulu sempat diterapkan memakai Telegram. Nah, seperti itu. Teknologi pendidikan dibuat agar bisa meningkatkan kinerja para pembelajar dengan cara mengelola dan membangun sumber daya serta proses teknologi yang berbeda di dalam lingkungan kelas ataupun di lingkungan belajar lain. Beberapa contoh teknologi pendidikan adalah mengajar pengajaran terbaru, ya seperti tadi memakai Zoom ataupun Google Classroom, pembelajaran yang dilakukan secara daring, berbagai alat laboratorium sekolah, lab komputer, dan masih banyak lagi yang lain. Mungkin kalau pernah di kelas memakai Kahoot atau ya aplikasi-aplikasi seperti itu. Yang kelima ada teknologi medis. Teknologi medis adalah sebuah teknologi yang berhubungan dengan dunia kedokteran, yang mana kegiatan medis sudah menggunakan beragam teknologi komputer. Mungkin seperti monitor aktivitas jantung, kalau pernah dengar ada yang pacemaker. Jenis teknologi ini dinilai paling berguna dan bermanfaat dalam meningkatkan dan juga memperpanjang umur manusia. Teknologi medis mencakup bidang yang sangat luas, yang mana inovasi sudah berperan dalam memelihara kesehatan manusia dan juga meminimalisir rasa sakit dan juga mempercepat proses pemulihan. Jadi di sini kita dapat memulihkan tubuh kita dengan lebih efektif dan juga lebih jauh lebih banyak, bahkan rasa sakit yang kita alami itu diminimalisir banget dengan adanya teknologi ini. Dan juga kita bisa memonitor tubuh, misalnya ya sekarang kita sudah bisa melihat detak jantung kita dan lain-lain menggunakan alat-alat gitu. Contoh-contohnya seperti tensimeter, termometer, USG, stetoskop, alat X-ray, biasanya untuk ya yang ingin deteksi apakah ada kanker, tumor, ataupun ya kelainan-kelainan pada tulang. Software konsultasi kesehatan mungkin seperti Halodoc ya. Dan masih banyak lagi. Yang keenam ada teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi adalah sebuah teknologi yang berkaitan dengan struktur bangunan. Teknologi ini berkaitan dengan alat dan cara yang digunakan dalam membangun suatu gedung atau rumah, baik itu struktur dasarnya ataupun tingkat lanjutannya. Beberapa contoh teknologi konstruksi adalah software untuk menggambar suatu struktur atau AutoCAD, merupakan kerja konstruksi berbagai alat-alat berat dan lain-lain. Yang ketujuh ada teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur adalah komponen penting dari rekayasa bangunan dan juga arsitektur yang berkaitan dengan metode konstruksi, desain bangunan, dan bahan bangunan. Teknologi ini adalah penerapan teknologi yang modern untuk keperluan mendesain suatu bangunan, baik dari sisi eksterior maupun interior bangunan. Yang kedelapan ada teknologi agrikultur. Teknologi ini lebih mengacu pada cara dan teknologi untuk mesin yang digunakan untuk kebutuhan pertanian ataupun perkebunan. Teknologi ini adalah salah satu teknologi modern yang sangat berdampak dan sangat mengubah sejarah manusia. Dengan menggunakan teknologi ini, maka pekerjaannya sebelumnya yang dilakukan oleh manusia ataupun hewan dapat dilakukan dengan mesin dan peralatan modern. Beberapa contoh teknologi pertanian yang diterapkan di Indonesia adalah combine harvester, transplanter, alat pengering kedelai, mesin pemilah bibit unggul, serta instalasi pengolahan limbah. Yang kesembilan ada artificial intelligence atau yang biasa kita sebut AI, yang sepertinya sudah banyak sekali ya dipakai di handphone. AI atau artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang tujuannya adalah agar bisa mencapai kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin yang tentunya berbeda dengan kecerdasan alami dari manusia maupun hewan. AI merangkul berbagai ide dari berbagai disiplin ilmu seperti matematika, filsafat, ekonomi, komputer, teknik psikologi, ilmu syaraf, serta teori kontrol. Dalam hal ini, seluruh perangkat yang mampu memahami lingkungannya dan mampu mengambil tindakan yang mampu memaksimalkan peluang agar bisa mencapai tujuannya
secara sukses bisa disebut sebagai perangkat lunak yang memiliki kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ini tadi. Contohnya ada Google, Siri, Google Now, Pandora, mungkin kalau ada yang pernah dengar Amazon Home, Spotify, dan masih banyak lagi. Yang ke-10 ada teknologi di bidang bisnis. Teknologi dalam bidang bisnis menerapkan ilmu sains, teknik data, dan juga informasi agar bisa mencapai tujuan bisnis seperti upaya dalam mencapai tujuan organisasi maupun ekonomi. Saat ini teknologi sudah banyak membantu bisnis kecil dan juga UMKM agar bisa bersaing dengan berbagai bisnis yang sudah besar. Beberapa contoh teknologi dalam bidang bisnis adalah fitur transaksi online, misalnya Shopee, Tokped, ShopeePay, GoPay. Pemasaran bisnis dengan menggunakan internet dan mesin EDC untuk kebutuhan transaksi menggunakan kartu debit serta kartu kredit. Perkembangan teknologi berarti dari masa ke masa teknologi terus berkembang ke arah yang lebih maju atau modern atau juga canggih. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan juga kreativitas manusia itu sendiri. Misalnya, pada zaman dahulu mayoritas masyarakat akan menggunakan becak atau mungkin kuda sebagai alat transportasi darat. Namun saat ini masyarakat sudah bisa memakai kendaraan-kendaraan seperti mobil, motor, sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik, kereta api, dan lain-lain. Nah, mungkin kalau di telekomunikasi, dahulu kita harus mengirim pesan yang memakai bingkai dan lain-lain, dan sampainya juga perlu waktu yang sangat lama ya. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan WhatsApp, Line, Messenger, dan lain-lain. Nah, contoh lainnya adalah dulu masyarakat harus menggunakan mesin tik. Kalau tahu ya yang buat ketik-ketik gitu, dulu harus memakai itu dan katanya sih punya bagaimana, agak tidak boleh terlalu cepat untuk mengetiknya, dan bila terlalu cepat memakai mesin tik itu akan mengalami beberapa kerusakan kalau tidak salah ya. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan laptop dan juga printer untuk ya menyampaikan apa yang kita mau tulis dengan mudah. Kalau dulu harus memakai lilin sebagai metode penerangan utama bila sudah malam, sekarang sudah ada lampu, dan bila dulu mungkin kita harus memakai ya sikat dan juga papan untuk cucian untuk mencuci, sekarang kita bisa memakai mesin cuci. Mungkin begitu untuk perkembangan teknologi. Sekarang saya akan membahas tentang culture atau budaya. Dalam bahasa Inggris, budaya dan kebudayaan disebut culture, yang secara etimologi berasal dari kata Latin colere, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia, yang memiliki arti sama dengan kebudayaan. Budaya merupakan cara hidup, berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Budaya memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Contohnya mungkin untuk orang Batak ya, ada tari tortor dan juga kain ulos. Untuk orang-orang yang di Jawa, terutama Jawa Barat atau Sunda, mungkin ada tari jaipong, ada juga tradisi, dan untuk yang di Bali kalau tidak salah ada lompat batu, dan balik lagi ke Jawa ada batik. Bogor sendiri ada ya, karena tadi membahas makanan, mungkin ada talas
Talas Bogor, terus ada angklung, seperti itu ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ini bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya komunikasi dan pola pikir masyarakat. Faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi, dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya mungkin ya ada budaya, karena Indonesia ini didatangi beberapa bangsa-bangsa penjajah, mungkin ada budaya yang kita ambil dari mereka ya. Ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan. Misalnya, kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain, perkembangan iptek yang lambat, sifat masyarakat yang sangat tradisional, adanya kepentingan yang tertanam kuat di dalam masyarakat, suatu prasangkaan negatif terhadap hal-hal yang baru, rasa takut terjadinya kegoyahan pada masyarakat, terjadi perubahan, hambatan ideologis, dan pengaruh adat atau kebiasaan.